Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari materi pelayanan publik untuk memenuhi tugas TAS yang berjudul mengelola integritas pelayanan publik. Pertama, kita masuk pada pengertian integritas. Integritas pelayanan publik adalah suatu komitmen yang kuat dari penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Sederhananya, integritas dalam pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa perlunya integritas pelayanan publik. Untuk alasan pertama adalah kegiatan administrasi publik yang memunculkan pelayanan publik terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya pemerintahan dan negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari penyelenggaraan negara meniscayakan hubungan antara negara dan rakyat. Karena dari relasi antara negara dan rakyat lahirlah kebijakan publik dan pelayanan publik. Alasan kedua adalah dalam konteks relasi negara dan rakyat tersebut terdapat hubungan sosial yang melibatkan institusi pemerintah sebagai penyediaan pelayanan publik dengan warga masyarakat. Penyelenggaraan negara dipercaya oleh rakyat melalui kontrak sosial bahwa mereka yang disebut penyelenggaraan negara bertindak mewakili orang banyak atau rakyat untuk mengatur kepentingan orang banyak tersebut. Terhadap peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi karena didorong sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan desentralisasi yang efisien, pemerintah demokratis, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kesuksesan reformasi birokrasi ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi Pemda atau pemerintah daerah. Sedangkan birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Ini beberapa aspek yang menyebabkan gagalnya reformasi birokrasi. Yang pertama yakni terjadinya maladministrasi yang sering dilakukan oleh birokrasi publik dan meluasnya praktek KKN. Yang kedua, rendahnya profesionalisme aparat, kurang inovasi, tidak dinamis, kualitas yang masih harus ditingkatkan teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik. Yang ketiga, lemahnya sistem kontrol dalam birokrasi sehingga mendorong terjadinya inefisiensi. Yang keempat, budaya yang cenderung masih paternalistik, patron klien, hedonistik, patrimonialistik, feodalistik. Yang kelima, masih gemuknya lembaga-lembaga birokrasi tanpa adanya kejelasan dalam rincian tugas. Yang keenam, rendahnya standar moral dan perilaku aparat dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan. Dan yang terakhir yakni sistem insentif yang dianggap kurang berkeadilan dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yakni mengapa sih perlunya reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah. Dengan perubahan era pemerintahan di Indonesia sejak era Orde Baru ke era reformasi, terjadi pula perubahan model pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi yang sering diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan atau kekuasaan kepada pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah atau local government. Dalam hal ini, pemerintah local government mempunyai dua arti. Yang pertama yakni local government yang berdasarkan pada asas dekonsentrasi. Yang kedua, local state government dalam arti local self autonomous government. Karena memang reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia maupun di negara-negara yang relatif sudah mapan. Oleh sebab itu, Indonesia dapat melakukan langkah-langkah untuk reformasi birokrasi seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam
OECD, Organisasi for Economic Cooperation and Development, dengan melakukan yang pertama, desentralisasi kewenangan dalam unit pemerintahan dan pelimpahan tanggung jawab ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Yang kedua, peninjauan ulang terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan dibayar oleh pemerintah, apa yang seharusnya dibayar tetapi tidak boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dibayar. Yang ketiga, pengurangan layanan publik privatisasi serta korporatisasi kegiatan. Yang keempat, pertimbangan cara-cara yang lebih hemat biaya untuk memberikan layanan seperti kontrak suar, mekanisme pasar, dan biaya bernegara dan biaya pengguna. Yang kelima, orientasi pelanggan, termasuk standar kualitas yang eksplisit untuk layanan publik. Yang keenam, perbandingan dan pengukuran kinerja. Yang ketujuh, reformasi yang dirancang untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi biayanya dengan integritas dan profesionalisme untuk menyukseskan reformasi birokrasi Pemda. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan desentralisasi yang efisien dan demokratis, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, good local government. Sehubungan dengan itu, birokrasi pemerintah daerah yang baik, good local government, adalah birokrasi yang memiliki karakteristik ataupun memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, supremasi hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi daya tanggap atau respon. Yang keempat, berorientasi konsensus. Yang kelima, kesetaraan dalam bentuk kesejahteraan, hak dan kewajiban, dan gender. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang ke-8, bervisi strategis. Dan yang terakhir, keseluruhannya harus dapat diwujudkan secara terpadu dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral dan patriotisme. Yang pertama, ada seleksi yang diadakan untuk merekrut SDM aparatur birokrasi dilaksanakan seobjektif mungkin. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan integritas dan patriotisme, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti prinsip keterbukaan atau transparansi. Yang ketiga, perbaikan sistem promosi aparatur birokrasi, pendidikan dan pelatihan serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang dasar pada masyarakat. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan aparatur birokrasi yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum. Kemudian ada pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dimensi transparansi pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk badan alir. Yang ketiga, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dimensi administrasi pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk
badan alir. Yang ketiga, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Yang keempat, kepastian rinci biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Yang kelima, pastikan dan kurun waktu menyelesaikan pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.